Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan yang masih berkaitan dengan perusahaan yaitu hak cipta dan reklame. Ya. Nah, untuk hak cipta nanti Anda bisa lihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ya. Di situ nanti akan terlihat bahwa hak cipta adalah termasuk benda bergerak, jadi bisa diperjualbelikan, dialihkan dan lain sebagainya, gitu ya. Seperti pada pembahasan saat di hukum perdata tentang benda, ya. Nah, hak cipta dapat beralih seperti benda-benda lainnya, ya, yaitu bisa melalui pewarisan, hibah, kemudian wasiat, jual beli dan bisa jadi milik negara, ya, atau melalui perjanjian, ya. Yaitu kaitannya dengan jual beli tadi melalui perjanjian. Nah, ini hak cipta itu merupakan satu kesatuan dengan pemiliknya, ya, yaitu pencipta. Nah, hak cipta yang tidak diumumkan, ya, menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, ya. Nah, berkaitan dengan hak cipta ini merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual seperti halnya paten, karena merupakan hasil pemikiran. Disebut pencipta yaitu orang yang bila ciptaannya didaftarkan, ya, bila ciptaannya didaftarkan. Kemudian yang kedua, apabila, ya, kalau ciptaannya itu tidak didaftarkan, ya, atau tidak ada penyebutan tentang siapa penciptanya, ya, penciptaan itu dianggap sebagai milik umum, ya. Kemudian misalnya contoh misalnya dalam sebuah ceramah ilmiah misalnya begitu, ya, itu juga kan sebetulnya bagian dari ciptaan tapi tidak selalu harus didaftarkan, maka itu dianggap sebagai milik umum, ya. Kemudian ada beberapa bagian dari ciptaan itu yang merupakan bagian dari kerjasama dengan orang lain, ya, maka itu harus ada perjanjian berkaitan dengan pembagian hak cipta dan lain sebagainya. Nanti Anda coba lihat dalam undang-undang yang terkait dengan hak cipta yang tadi saya sudah sebutkan, ya. Kemudian ada beberapa hak cipta yang dilindungi, ya, seperti buku, peta, karya arsitektur, kemudian film, karya sinematografi, kemudian fotografi, kemudian terjemahan, tafsir, dan saduran. Ini hanya contoh-contoh, coba nanti Anda cek dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ya, kemudian ada lagi perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hak cipta. Nanti Anda pokoknya cek di undang-undang itu, ya. Saya hanya memperkenalkan karena itu adalah bagian terinci dari pembahasan tentang perseroan, ya. Kemudian berikutnya adalah hak reklame, ya. Ini dalam kaitannya dengan bagaimana menjual merek, ya. Hak reklame, ya. Jadi sebetulnya reklame itu adalah alat atau benda untuk memperkenalkan suatu barang atau merek dalam hal ini, ya, untuk menjual merek, jasa, atau tentang jasa orang, itu reklame, ya. Nah, ini mendapatkan perhatian pada perseroan dan kegiatan perseroan, ya, berkaitan dengan bagaimana menjual sebuah dagang. Ada aturan-aturan mengenai reklame yang biasanya berupa peraturan daerah, ya. Nah, di dalam pengertian hukum, hak reklame itu juga merupakan hal yang perlu diketahui agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak reklame. Nah, kalau tadi yang saya sebutkan adalah reklame adalah alat atau benda untuk memperkenalkan sebuah barang atau merek. Nah, kalau di dalam segi hukum maka disebut sebagai hak. Ini yang memberikan unsur hukum pada reklame, hak reklame, ya. Ini adalah hak yang diberikan
kepada penjual untuk menuntut pengembalian barang jualan yang masih ada di tangan pembeli. Nah, itu hak reklame. Ya, bukan reklamenya. Kalau reklamenya memperkenalkan. Kalau hak reklame adalah hak yang diberikan kepada penjual untuk menuntut pengembalian barang yang masih ada di tangan pembeli. Ya. Hak ini diberikan kepada penjual yang mengadakan perjanjian jual beli mengenai barang bergerak dan sudah menyerahkan benda itu kepada pembeli, tetapi pembelinya belum atau baru membayar atau baru membayar sebagian atau belum sama sekali. Nah, itu hak reklame sebetulnya. Mengembalikan barang apabila belum atau baru sebagian dibayar. Ya. Nah, kewajiban utama penjual ada dua, yaitu menyerahkan benda dan menjamin keamanan benda itu dari gugatan pihak ketiga serta menjamin tidak adanya cacat yang tersembunyi dari benda itu. Ya, coba nanti dicek pasal 1513 KUH Perdata berkaitan dengan hak reklame. Ya. Nah, hak reklame itu ada juga di dalam KUH Dagang, lihat di pasal 230 sampai dengan 239. Ya. 230 sampai 239 KUH Dagang, ya. Itu mengenai hak reklame. Jadi reklamenya adalah benda dan lain sebagainya untuk memperkenalkan barang. Hak reklame itu ternyata berbeda dengan arti reklamenya. Ya, hak yang diberikan kepada penjual untuk menarik barang dari pembeli apabila pembeli belum membayar atau baru separuh membayar. Oke. Ya, itu mengenai hak reklame dalam perusahaan. Ya. Nah, ada beberapa sifat hukum di dalam hak reklame. Ya. Ini sifatnya teoritis, mungkin nanti akan lebih diperdalam oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengambil penelitian di bidang hak reklame, yang selama ini sebetulnya jarang sekali mahasiswa yang mengambil masalah di bidang hak reklame, ya, sehingga terlihat kurang populer gitu ya. Ini ada beberapa teori yang baik, nanti untuk lebih mendalamnya mungkin hanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang berminat untuk mengambil penelitian di bidang hak reklame. Ya. Berkaitan dengan permodalan perusahaan, kita kembali lagi ke materi modal perusahaan, ya, disela oleh tadi hak reklame, yaitu pasar uang dan pasar modal. Nanti pembahasan ini berdiri sendiri, saya bahas dalam konteks yang berdiri sendiri karena memang agak lebih detail dan terinci. Demikian perkuliahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.